So, mari kita sama-sama memuji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Dan mari kita fokus, satukan hati, satukan pikiran kita untuk kita menyembah Tuhan. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan. Hanya Engkau-Lah yang kami andalkan, Yesus. Ku perlu Engkau, Yesus. Haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Katakan, Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Tiada lain yang kami andalkan selain Kau, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Kau selalu kami andalkan Tuhan. Yesus, Engkau baik. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Yesus. Sebab kasih-Mu besar, sebab kasih-Mu luar biasa Tuhan. Oh Yesus,
bersyukur. Haleluya. Haleluya. Sebab Engkau yang selalu kami andalkan Tuhan. Di saat badai bergelora, di saat masalah-masalah sedang menghadapi kami Tuhan, Engkau selalu ada dalam hidup kami, dan Engkau selalu terdepan dalam hidup kami Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. Haleluya. Come on, sembah Dia dimanapun Engkau berada. Tetap sembah Tuhan Yesus. Dimanapun kau saat ini teman-teman, belajar untuk sembah Dia. Katakan haleluya, katakan syukur pada Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya Engkau yang layak terima pujian, hanya Engkau yang layak terima sembah kami. Yesus Engkau baik, haleluya. Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus Engkau baik, hanya Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami andalkan Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. Lebih lagi kita katakan Yesus. Yesus hanya Kau yang ku, yes Jesus, melebihi. Ya Tuhan. Oh Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Katakan Yesus. Yesus hanya Kau. Come on. Ya Tuhan. Yes Lord. Yes Tuhan. Oh, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Katakan Yesus. Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu yang begitu baik dalam hidup kami. Walaupun kami saat ini sedang online Tuhan, namun kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tak terbatas oleh batas tempat, batas ruang, batas waktu, dan batas apapun juga itu Tuhan. Namun kami percaya Tuhan, di saat kami mengandalkan Engkau Tuhan, Engkau selalu hadir, Engkau selalu ada di setiap hati kami, selalu Engkau bersama-sama dengan kami Tuhan. Oh terima kasih Bapa, terima kasih untuk waktu yang
benar-benar indah ini Tuhan. Kami bisa menyembah-Mu di saat kami ada kesusahan apapun, di saat kami ada problema apapun Tuhan, kami bisa terus menyembah-Mu Tuhan, dan kami bisa mengandalkan Engkau Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Engkau selalu terus ada dengan kami Tuhan. Sertai kami terus Tuhan di saat kami ada pergumulan-pergumulan apapun Tuhan, problema-problema apapun Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu Tuhan Yesus selalu ada di setiap hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan sedikit dari renungan firman-Mu Tuhan. Engkau berikan rema dalam hidup kami, Engkau berikan hikmat-Mu Tuhan, Engkau berikan urapan yang baru Tuhan di saat kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berikankan kami rema yang begitu luar biasa dalam hidup kami dalam seminggu ke depan ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, di saat kami terus mendengarkan firman-Mu Tuhan, kuat kuasa-Mu terus ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Kau urapi hamba-Mu Tuhan yang akan memberitakan firman Tuhan. Kau berikan berkat-Mu Tuhan, berikan urapan-Mu Tuhan Yesus, sehingga apa yang Kau inginkan akan melewat hamba-Mu Tuhan itu tercapai dan tertuju kepada hati kami Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur, sama-sama kita katakan amin. Yes. Selamat petang saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Bahagia Tuhan dilimpahkan bagi kita semuanya. Petang hari ini kita boleh bersama-sama bersekutu untuk menikmati firman Tuhan. Haleluya. Mari kita langsung saja bahwa malam hari ini kita mau merenungkan sesuatu. Judulnya adalah mewujudkan impian orang tua melalui visi kita. Puji Tuhan. Jadi orang tua kita ini punya impian. Anakku nanti jadi apa? Anakku akan sesukses apa? Tentu punya impian-impian itu. Nah, impian yang mau kita telusuri malam hari ini adalah impian yang sesungguhnya ini diwariskan dari generasi ke generasi. Mulai dari Abraham, kemudian Ishak, kemudian Yakub. Ya. 3 serangkai ini pun belum bisa mewujudkan impian yang Tuhan berikan. Puji Tuhan. Mari kita mulai, kita mau baca dulu di dalam Alkitab. Kejadian 27 ayat 27 sampai dengan 29. Kita langsung saja ayat 28. Kejadian 27. Baca lengkap di rumah ya, di rumah masing-masing, 27, 28, dan 29. Ayat yang ke-28, Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Ini sebuah impian doa berkat sebelum Ishak meninggal. Ya. Dan Ishak pun juga menerima doa ini sama dari Abraham. Sehingga doa ini, impian ini adalah mulai Abraham kepada Ishak. Ketika Ishak ya sudah waktunya untuk memberikan berkat ini pula estafet ini kepada anaknya yaitu Yakub, inilah yang disampaikan oleh Ishak. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, peristiwa yang diterima oleh Yakub ini tentang impian ini adalah ketika Yakub ini sudah dewasa. Nah, kemudian karena ayahnya si Ishak ini sudah tua, mata sudah buram, pandangan sudah terbatas. Nah, Ishak ini di dalam asuhan ibunya, lah kok ya mengalami hal yang aneh. Ya, apakah ini pola asuh yang salah terhadap anak sebagai seorang ibu? Apakah tidak pernah mengajar dengan baik? Karena ibu adalah mengajar, ayah mendidik. Ya, puji Tuhan. Sehingga si ibu ini punya tipu muslihat. Karena apa? Karena menyadari kondisi atau keadaan Yakub waktu itu bukan anak sulung yang harus mewarisi berkat itu. Ya, kemudian punya siasat, yuk ditipu saja. Ya, supaya apa? Supaya kamu mendapat berkatnya yang harusnya untuk Esau. Ya, singkat cerita, kisah itu adalah kemudian benar. Ya, ketika kemudian Yakub melaksanakan anjuran ibunya ini, hal itu terjadi.
Ya, 2 kali penipuan dilakukan oleh Ayub dalam bimbingan ibunya untuk ayahnya demi sebuah impian. Haleluya, dan impian itu terjadi. Benar, Yakub menerima berkat itu dari tangan ayahnya Ishak. Namun apa yang terjadi? Ya tentu, apa yang kita buat harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Yakub 2 kali menipu ayahnya, dan dalam hidup seterusnya selanjutnya adalah Yakub juga ditipu oleh saudaranya 2 kali. Impas. Nah, kembali ke topik yang mau kita telusuri malam hari ini, bahwa sampai akhir hidupnya, ya, sampai akhir kedewasaannya, ya, sampai menjelang umur 100, ya udah tua itu si Yakub ini, dia belum dapat melaksanakan impian ayahnya Ishak itu di dalam hidupnya. Impian itu akan terwujud adalah ketika Yakub dipercayakan Tuhan untuk memiliki anak yang bernama Yusuf, anak di masa tuanya, anak yang ke-11. Ya, Yusuf dilahirkan di tanah lingkup mertuanya mereka. Ya, lahir yang terakhir, dan setelah Yusuf lahir mereka kemudian kembali untuk bertemu dengan kakaknya Esau yang pernah dijahati itu. Ya. Puji Tuhan, kita mau berangkat dari sini bahwa impian yang diterima oleh ayahnya Yusuf mulai dijalankan oleh anaknya. Ya. Nah, Yusuf ini kita awali ketika dia beranjak dewasa. Alkitab mencatat bahwa dewasanya Yusuf adalah ketika dia umur 17 tahun. Mungkin sama dengan saudara-saudaraku, dengan anak-anakku semua ya. Ada yang umur 17, tapi ada juga yang belum. Nah, umur 17 ini adalah titik tolak di mana kalian, di mana kita semua menuju kepada kedewasaan. Saya harus menentukan sikap, saya harus memilih, saya harus mengarahkan pandanganku untuk visi yang akan datang. Puji Tuhan. Yusuf ini anak yang manis, anak yang disayang oleh orang tuanya. Ya. Yuk kita baca Kejadian 37 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Dimulai dari sini kisah itu. Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub dan selanjutnya. Israel lebih mengasihi Yusuf daripada semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah baginya. Beda, Yusuf dijadikan anak yang spesial. Karena ketika umur 91 tahun, Yakub ini dipercayakan Tuhan untuk memiliki anak dari istri yang benar-benar dari awal dicintainya. Awalnya sasarannya adalah kepada mamahnya Yusuf ini, tapi kemudian dengan Laban diganti oleh kakaknya seterusnya, dan sampai kemudian berpuluh-puluh tahun, sampai pada akhirnya Tuhan benar-benar menjodohkan Yakub ini dengan perempuan yang dicintainya, sehingga kemudian dipercayakan oleh Tuhan untuk memiliki seorang anak laki-laki dan diberi nama Yusuf. Puji Tuhan, ketika Yusuf umur 17 tahun, dia mulai menjalankan visi di dalam hidupnya. Tonggaknya dari sini, ketika umur 17 tahun dia memulai menjalankan visinya. Visinya adalah seperti tadi yang kita baca pada awal-awal ya, itu melalui Yusuf akan dilakukan. Bagaimana lewat lembah dan gunung dia dapat melangkah dengan pasti sampai destiny ilahi dalam hidupnya tergenapi. Destiny itu takdir ya. Nasib atau untung, terjemahan bebasnya demikian. Tetapi Yusuf berpegang, aku harus sampai kepada visiku, destiny ilahi tergenapi di dalam hidupku. Yusuf tidak pasrah, Yusuf berusaha. Nah, satu, Yusuf mengenali dirinya sendiri, Kejadian 37 tadi yang sudah kita baca, bahwa dia mengenali dirinya sebagai anak dari seorang yang bernama Yakub. Mengenali dirinya sendiri sebagai orang yang berusia 17 tahun. Mengenal dirinya sebagai penggembala kambing domba, mengenal dirinya sebagai orang yang berpihak kepada kebenaran dan tahu apa yang siapa-siapa yang berpihak kepadanya. Dia tidak berpihak kepada kejahatan, tapi berpihak kepada kebenaran. Yusuf mengenal dirinya sebagai orang yang dikasihi lebih
ya, dikasih lebih oleh orang tuanya, dan Yusuf pun menjadi objek limpahan kasih sayang ayahnya yang memiliki dirinya pada usia tuanya. Dia dapat jubah maha indah. Haleluya. Yusuf mulai mengenali dirinya sendiri. Saudara-saudaraku, kenalilah dirimu. Tetapkan, oh ya, aku ini siapa? Aku ini anaknya papa mama. Aku ini adiknya kakakku, aku ini kakak dari adikku. Kenali dirimu, kenali potensimu, ya. Visi apa yang akan Tuhan berikan kepadamu, ya. Visi itu harus kita kejar, visi itu harus kita usahakan, step by step. Tidak bisa borongan tiba-tiba kemudian visi itu kita raih. Orang yang mengenali dirinya sendiri akan menjadi orang yang berdamai dengan dirinya sendiri. Memahami sisi kekuatannya, memahami sisi kelemahannya, dan dengan demikian hidupnya menjadi maksimal. Haleluya. Kenali dirimu, kenali kekuranganmu, kenali kelebihanmu. Ya, hindari hidup berpura-pura. Itu Tuhan tidak suka. Kenali diri dengan baik. Nyatakan, aku di sini loh Tuhan, aku mau gapai, aku mau raih visi hidupku itu. Haleluya. Yusuf demikian. Nah, di dalam perjanjian baru Rasul Paulus juga pernah mengalami, yaitu ketika Rasul Paulus ini membuat surat ya untuk jemaatnya, untuk anak-anak yang di Filipi. Paulus ini tidak bangga. Dia orang Ibrani, dia disunat, dia ahli bahasa, dia ahli Taurat, dia suka membunuh, dia punya kuasa dan segala macam. Tetapi ketika Paulus ini terima Tuhan Yesus dalam hidupnya, semua itu dianggap sampah, tidak ada apa-apanya. Karena apa? Pengenalan akan diriku kepada Kristus adalah lebih dari segalanya. Visiku adalah bahwa nanti aku akan dapat upah, yaitu kerajaan surga. Sehingga aku berlari-lari, aku usahakan tujuan itu aku gapai. Haleluya. Kita juga harus demikian, punya tekad yang kuat, kita mau gapai visi hidup kita. Puji Tuhan. Nah, setelah mengenali dirinya sendiri, Yusuf punya sebuah impian ilahi. Ya, Yusuf ini melangkah dengan pasti dan harus, karena memiliki impian sebagai goal dalam hidupnya. Saudaraku, kita juga harus punya goal dalam hidup kita. Ya, impian kita itu apa? Kalau cuma sekedar mimpi atau cita-cita mungkin bisa hilang. Tapi kalau menjadi impian, ya, itu ada sesuatu yang harus kita raih, harus kita peroleh. Satu, tentu impian setiap orang tidaklah sama, ya, antara kalian satu dengan lain tidak ada yang sama. Masing-masing punya impian, punya visi yang datang dari Tuhan. Jadi tidak dapat diperbanding-bandingkan antara visi anak yang satu dengan anak yang lain, ya. Baca juga itu di Kejadian 40 ayat 16. Sebagai contoh ya, antara dua juru minum ya sama-sama di penjara, waktunya mimpi sama, waktunya visi itu datang sama, tapi kemudian versinya berbeda. Ya, sekali lagi tidak sama satu dengan yang lain. Tidak usah ikut-ikutan. Tuhan punya rencana sendiri visi hidupmu. Masing-masing Tuhan berikan. Tiap orang punya mimpinya sendiri, punya artinya sendiri, punya visi ilahi yang begitu unik. Tiap orang punya gulungan kitab masing-masing. Disitulah tertulis destiny ilahi atas hidupnya sebelum ada satupun hari yang dilewatinya. Ya, jadi visi kita ini sudah ditetapkan Tuhan sebelum kita lahir. Artinya apa? Semasa kita di dalam kandungan, selagi tangan Tuhan merenda menenun kita dalam kandungan, visi hidup kita ini sudah ada. Ya, puji Tuhan. Nah, Mazmur 40 ayat 8, sungguh aku datang dalam gulungan kitab. Ada tertulis tentang aku. Mazmur 139 ayat 16, matamu melihat selagi aku bakal anak dan dalam kitabmu semua tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Haleluya. Sekali lagi masing-masing dari kita, masing-masing dari kalian sudah ditetapkan visi hidupnya oleh Tuhan. Puji Tuhan.
Mari kita lanjut kemudian dengan topik yang kita tekuni malam hari ini. Kembali ke soal Yusuf. Ya. Saya kalau melukiskan Yusuf, ini enggak tahu ya. Yusuf ini adalah seorang anak muda usia 17 tahun, ya remaja yang sudah matang. Ya. Kalau saya mau gambarkan Yusuf ini adalah dia punya karakter ya seperti karet. Ya. Karet ini bandel. Ya mungkin saudaraku enggak tahu bandel. Bandel dengan bandel itu beda. Kalau bandel itu nakal, susah diatur. Tapi kalau bandel itu seperti karet ini loh, segini. Tapi dia bisa molor. Ketimpa apapun dia tetap akan fleksibel. Dia enggak akan putus. Haleluya. Misalnya 2 jari ini ya, saya ikat, dia fleksibel terus dan terus, malah yang diikat ini lama-lama akan menjadi sakit, bisa dikikis. Nah, saya melukiskan pribadinya, sifatnya, kelakuannya si Yusuf ini adalah bandel, bukan bandel ya, sekali lagi bandel itu beda. Ya maaf saja karena saya orang Jawa, jadi bandel dengan bandel beda. Mungkin anak-anak yang sekarang remaja mungkin enggak tahu ya bandel itu apa. Tapi ya seperti itulah, bandel itu kayak karet, molor dia. Itulah Yusuf. Dia punya pribadi yang sangat kuat. Haleluya. Cerita mengenai kehidupan Yusuf ini dari 0 sampai dengan usia 17 tahun. Saudara-saudaraku semua pasti sudah hafalah di luar kepala ya. Kita bisa baca di Alkitab. Nah, titik umur 17 tahun inilah Yusuf mulai menjalani visi hidupnya untuk melaksanakan impian orang tuanya yang belum bisa tergenapi. Ya. Jadi kalian semua ya ada punya misi. Orang tua kalian punya impian masing-masing. Bahkan ketika orang tua kalian ini berdoa untuk kalian, tentu berdoa yang baik-baik. Sambut itu, raih itu, supaya apa? Impian orang tua dapat tergenapi di dalam hidup kalian, hidup kita semuanya. Ya, start yang pertama adalah Yusuf menjalani visinya. Dia pergi dari rumahnya ketika umur 17 tahun. Pergi kemana? Ya. Dalam lika-liku perjalanan hidup Yusuf, Tuhan menggunakan rumus yang sama yang ditujukan kepada Abraham dan juga kepada semua anak cucu Abraham secara rohani, yaitu diberkati untuk menjadi berkat. Startnya kuncinya itu, diberkati untuk menjadi berkat. Itu disampaikan Tuhan kepada Abraham, Ishak, bahkan Yakub. Yakub juga untuk Yusuf. Yusuf lakukan itu. Ya, rumusnya di Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Baca sendiri di rumah ya, bahwa aku akan menjadikan engkau berkat sehingga engkau dapat memberkati orang lain. Ya, baca di rumah ya. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Hal inilah yang dilakukan Tuhan buat hidup Yusuf. Hidup Yusuf dibagi dalam proses persiapan menjadi pemimpin. Dilanjutkan dengan diberkati saat dia berhasil dilantik menjadi Raja Muda Mesir, dan menjadi berkat saat dia dipakai Tuhan memelihara kehidupan seisi keluarganya, menyelamatkan sebuah bangsa, yaitu cikal bangsa Israel yang besar, bangsa yang diberkati Tuhan, bangsa pilihan Tuhan. Haleluya, besar ya. Visi yang ada di dalam hidupnya Yusuf sangat besar. Puji Tuhan. Nah kemudian Yusuf ini ketika dia sudah sukses dilantik menjadi raja muda Mesir. Dan menjadi raja bukan tujuan hidup Yusuf, enggak. Karena apa? Dari dia mulai pergi umur 17 tahun hari pertama sampai kemudian dia dilantik menjadi raja muda di Mesir, dia tidak merasakan apapun yang istilahnya dia merasakan susah, sedih, pahit, enggak. Ya, nanti mau kita baca bersama-sama. Nah, Yusuf ini justru setelah menjadi raja muda Mesir, apakah ia berhasil menjadi saluran berkat bagi keluarganya? Haleluya. Ya,
Yusuf melalui 7 tikungan terjal tanpa air mata sedikit pun. Nah, ini yang tadi saya katakan Yusuf ini bandel ya, bandel kayak karet. Ya, ada 7 tikungan jalan yang harus dilalui Yusuf untuk mencapai sebuah sasaran satu, yaitu menjadi penguasa di Mesir. Tapi tujuan utama bukan itu, ya. Tujuan utamanya adalah dia harus menjadi saluran berkat, menjadi berkat bagi orang lain. 7 tikungan terjal yang dilalui Yusuf adalah ketika pertama, ya, mimpinya ditertawakan, dia tidak pernah protes, dia tidak pernah kata, biarin, enggak. Yusuf hanya diam setelah menceritakan mimpinya. Kemudian Yusuf dilucuti pakaian kebesaran pemberian ayahnya, ya, karena itu menjadi sumber irinya juga oleh saudara-saudaranya. Pakaian Yusuf, jubah Yusuf warna-warni, ya, indah, maha indah. Dia juga tidak protes, ya sudah biarno. Berikutnya, ketika Yusuf memulai meninggalkan rumahnya, dia bukan untuk camping, untuk pergi kemana, enggak. Justru dia ditangkap oleh saudara-saudaranya, dimasukkan dalam sumur. Setelah itu cukup sampai di situ? Tidak. Kemudian dijual. Haleluya. Ada mungkin yang pernah merasakan dimasukkan dalam lubang, kemudian di situ sendiri siang malam, kayak apa rasanya ya? Tidak bisa bayangkan. Ya, dijual, terus kemudian dia kerja jadi budak, namanya budak tidak ada harganya. Ya. Disuruh apapun terserah yang membeli atau tuannya, ya, punya hak 100%. Difitnah, ya, difitnah ketika dia di rumah Potifar, ya, dia difitnah oleh nyonya Potifar, katanya Yusuf ini berlaku tidak senonoh, dia juga tidak protes, tidak apa. Ya. Kemudian apa? Dijebloskan dalam penjara. Kemudian apalagi? Yusuf ini ketika sudah banyak membantu sesama tahanan, sesama narapidana di dalam penjara itu, dia dilupakan begitu saja, ya, tidak diingat sama sekali. Dalam 7 tikungan yang terjal ini, apakah Yusuf pernah mengeluh? Alkitab tidak mencatat. Satu kata pun tidak ada catatan bahwa ketika Yusuf mengalami 7 hal yang menyakitkan, 7 hal yang menyedihkan itu Yusuf protes atau apa, Tuhan kok begini, tidak ada satupun. Ya. Ketika dia diolok-olok oleh saudara-saudara, ya karet tadi itu, nah biar aja. Ya. Ketika dia dilucuti jubah yang maha indahnya itu, karet tadi itu lentur, dia bandel, ya biari saja. Ketika dijahati, dimasukkan di dalam sumur yang kering, dalam lubang, Yusuf nangis atau apa? Tidak. Ketika dijual jadi budak? Enggak. Ketika kerja jadi budak di Mesir? Enggak. Ketika difitnah oleh nyonya Potifar, apakah dia berkata, enggak, saya enggak? Tidak. Dia juga enggak nangis. Bahkan ketika dikhianati oleh teman-temannya, Yusuf tidak ada satu kata pun mengeluh ataupun menangis. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Bukankah yang Yusuf alami itu sungguh-sungguh suatu hal yang sulit untuk dilalui tanpa air mata? Ya, puji Tuhan, ini loh yang saya katakan bandel kayak karet tadi itu. Ya mungkin saja atau bisa saja ya, Yusuf ini punya beberapa kelebihan. Mungkin karena visi yang kuat dalam diri Yusuf untuk suatu saat impiannya dapat digenapi oleh Tuhan sehingga ia tetap bertahan, bisa saja karena tekadnya yang kuat ya supaya itu berhasil, bisa juga karena itu. Atau mungkin ya bisa saja kedekatan Yusuf dengan Tuhan. Ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau saudara pernah baca kisah tentang Yusuf ini, adakah ditulis ya? Tadi saya katakan mungkin bisa saja Yusuf ini dekat dengan Tuhan. Ada alasannya. Tapi di dalam seluruh kisah tentang Yusuf ini tidak ada satu pun pernah diceritakan bahwa Yusuf ini 3 kali sehari berdoa. Yusuf ini kalau pagi-pagi datang bersujud di kaki Tuhan. Yusuf ini datang ke rumah Tuhan. Yusuf ini membuat mezbah. Yusuf ini mempersembahkan korban. Tidak ada satupun. Ya. Tetapi kalau melihat hasilnya, kita bisa ambil kesimpulan bahwa haleluya, kitab Mazmur pasal 1 dikatakan,
Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, siang dan malam. Apapun yang diperbuatnya berhasil. Nah, kalau Yusuf kemudian segala yang diperbuatnya berhasil, apakah itu tandanya bukan dia tidak merenungkan, melakukan Taurat Tuhan siang dan malam? Ya, begitu ya? Puji Tuhan. Ya, walaupun tidak dikatakan Yusuf ini orang yang setia berdoa, setia beribadah, enggak ada ditulis satupun. Ya, tetapi dari hasil yang telah diperoleh oleh Yusuf yang bisa dilaluinya adalah membuktikan bahwa Mazmur pasal 1 itu digenapi. Tandanya orang yang diberkati oleh Tuhan, tentu Yusuf juga bergaul karib dengan Tuhan. Ada ayat yang mendukung begini, kalimatnya itu, cari sendiri ya. Ketika keberhasilan demi keberhasilan itu ada, orang berkata, Tuhan beserta dengan Yusuf. Oh, kalau itu kan Tuhan beserta dengan Yusuf. Tapi ada yang ayat lain yang mengatakan bahwa Yusuf disertai Tuhan. Tentu beda, walaupun katanya hanya dibolak-balik. Ya contoh ya, tak pinjem Yuda. Satu saat gini, Yuda ini bilang, Tuhan Engkau menyertai aku sehingga aku berhasil. Tapi satu saat kemudian temannya Yuda atau yang lain mungkin Bro Nathan atau apa ya bilang, woi berhasil, Tuhan menyertai Yuda. Tapi dibalik, oh Yuda bisa berhasil, Yuda bisa memperoleh yang spektakuler ini karena apa? Yuda disertai Tuhan. Nah, tahu bedanya ya? Atau kalau berdoa, Tuhan sertai aku. Belum tentu kan benar-benar disertai Tuhan apa enggak aku ini. Kan gitu ya, tergantung kita melakukannya. Tapi satu hal, terima kasih aku disertai oleh Tuhan. Tentu sudah ada hasil-hasil yang kita peroleh dari penyertaan Tuhan. Puji Tuhan ya. Jadi peneguhan tentang Yusuf ini dekat dengan Tuhan adalah ada ayatnya di situ. Ya beberapa ayat kalian cari di rumah. Tuhan menyertai Yusuf. Tapi ada lagi, Yusuf disertai oleh Tuhan. Puji Tuhan. Pertanyaannya sekarang adalah apakah Yusuf yang tahan menderita ini masih tahan berdiri teguh saat dia berada dalam puncak kariernya. Oh haleluya. Menjadi penguasa muda di Mesir tentu prestasi yang luar biasa. Benar-benar luar biasa, penguasa lo ya di negeri Mesir yang dengan limpah itu ya. Oh puji Tuhan. Apakah Yusuf kemudian berhenti sampai di situ kesuksesannya? Dia tidak. Sampai di situ Yusuf tidak pernah sekalipun menangis. Dengan sengsara, dengan 7 tikungan yang sangat terjal tadi yang sudah kita dengar bersama, Yusuf tidak pernah menangis. Ujian sesungguhnya yang dialami Yusuf adalah ketika dia berada di puncak kariernya. Dia sudah dilantik menjadi penguasa muda di Mesir. Saat itu ujian yang sesungguhnya bagi Yusuf dimulai. Haleluya. Mungkin dari anak-anak yang tunas remaja ya sekarang ya kayak siapa ya? Kalau enggak salah ada Adel, ada ya seumur itu ya, saya lupa. Ada mungkin juga Jose, ada mungkin Kenyo ya sudah pernah mendengar itu, tapi masih ingat apa enggak? Ya, kalian ingat enggak? Ketika Yusuf berada di puncak kariernya, di situ Tuhan mulai menguji Yusuf yang sesungguhnya. Kalian ingat ya? 8 tangisan Yusuf. Haleluya. Ya, mulai diingat-ingat ya yang sudah pernah mendengar ini dari sekolah minggu atau tunas remaja waktu itu yang lalu. Puji Tuhan, ternyata tidak. Dia mulai menangis ketika semuanya impiannya terwujud. Dia sudah sukses, dia sudah berhasil. Ujian dimulai. Start dari sini Yusuf benar-benar diuji oleh Tuhan. Gejolak emosi Yusuf naik dan turun. Padahal ketika melewati 7 tikungan yang sangat terjal, tidak terjadi kekacauan emosi. Ya, kekacauan emosi kalau kacau kayak orang mangkel, jengkel, marah dan segala macam. Bahkan dalam hati mungkin apa? Timbul rasa ingin balas
dendam. Ya. Nah, Yusuf di sini baru diuji. Haleluya. 8 tangisan yang berbeda ditumpahkan Yusuf ketika ujian kesuksesan itu datang. Yusuf di puncak, semilir angin, hati-hati. Ketika kalian berada di puncak, disitulah angin terpaan lebih kencang. Disitulah ujian yang sesungguhnya. Haleluya. Yang pertama, tangisan sakit hati. Yusuf ini ternyata pernah sakit hati ya. Kejadian 42 ayat 24. Ya. Kalau kita memiliki perasaan sakit hati, itu yang pertama kali ya. Sakit hati kita itu akan menghambat step demi step impian yang akan kita gapai, ya. 1, Yusuf dapat melewati itu. Dia tidak sakit hati. Yang kedua, Yusuf ini menangis ketika dia rindunya itu tidak kesampaian. Rindunya apa sih? Dia kepingin memeluk adik satu-satunya yaitu Benyamin. Karena kalau kakak-kakaknya ini lain ibu semua ya, lain ibu. Satu ayah lain ibu. Jadi kalau sama Benyamin, karena Benyamin ini lahir ketika ayahnya Yakub ini sudah berdamai dengan Esau akibat perbuatannya Yakub ya, dulu menipu Esau dengan hak kesulungan itu, kemudian setelah berpuluh-puluh tahun, 30 tahun lebih ya, mereka ini kembali setelah berdamai ketemu dengan Esau, Pak D-nya gitu ya. Mereka kemudian hidup bersama. Disitulah Yusuf anak ke-11 ini memiliki adik. Itu masa tua orang tuanya, benar-benar tua. Kalau Yusuf 91 tahun ketika dia lahir, ayahnya umur 91, Benyamin ini lebih muda lagi 100 tahun ya. Umurnya Yakub ketika memiliki ayah. Dia rindu, dialah satu-satunya adiknya. Dia kepingin memeluk dia, tetapi karena berbagai macam hal masih ada hambatan-hambatan ujian yang harus dia hadapi sehingga itu belum kesampaian. Ya. Tangisan rindu tak sampai ini adalah luka lama yang belum sembuh. Kepahitan yang belum dibereskan, hubungan yang rusak belum dipulihkan. Ya, haleluya. Ada kepahitan, ada kemudian rasa dendam, rasa iri di dalam hati. Itu tidak boleh terjadi. Yusuf mengalami hal itu, ya. Itu tangisan yang kedua. Itu bisa dibaca ya tetap di Kejadian pasal yang ke-43 ayat selanjutnya pasal 40-an itu. Kemudian tangisan yang ketiga adalah tangisan pengampunan. Nah, inilah kunci daripada keberhasilan Yusuf melewati step-step berikutnya. Ketika Yusuf kemudian memiliki satu tangisan, nah, tar dulu ya, tangisan-tangisan ini masing-masing ada artinya ya. Ya contoh misalnya lagi Bro Nathan ya, kalau nangis sedih ditinggal papa mamanya kayak apa? Tentu beda. Tapi kemudian kalau Nathan ini nangis karena rindu, ya rindu siapalah, rindu apalah terserah ya. Beda lagi tentunya, enggak sama mama aku ditinggal, enggak, tentu berbeda lagi, ya. Haleluya. Yusuf mengalami tangisan yang ketiga ini adalah kunci keberhasilan pada step-step berikutnya yang harus dialami. Tangisan pengampunan, yuk kita baca. Kejadian 45 ayat 1 sampai dengan 4. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Nah, ini loh ketika dijahati oleh saudara-saudaranya dan sakit hati itu tadi, Yusuf ini kemudian dalam step tangisan yang ketiga ini dia membuka hatinya. Walaupun tidak dikatakan aku mengampunimu ya kakak-kakak, aku mengampuninya ya papa, aku mengampunimu ya mama, enggak dikatakan gitu. Tapi dari kata demi kata ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa Yusuf ini membuka pintu hatinya untuk memberi maaf kepada saudara-saudaranya. Ya, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras.
Ya. Luapan tangis ini ada luapan tangis pengampunan. Dicurahkan semuanya di situ. Aku mengampunimu kakak, aku mengampunimu bapak, aku mengampunimu ibu. Semua diampuni. Haleluya. Lepaskan semua itu. Ya, sakit hati, dendam, marah dan lain-lain. Sehingga dia menyuruh orang semua keluar. Dia menangis sekeras-kerasnya. Nah, tangisan ini kalau kemudian divisualisasikan tentu juga akan beda. Ya, bisa menjadi sebuah materi yang baru lagi soal tangisan ini ya. Menarik. Nah, kemudian terus setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang-orang Mesir dan kepada seisi Firaun. Haleluya. Oh, puji Tuhan. Ya, ini ujian yang terakhir untuk step berikutnya supaya apa? Yusuf ini benar-benar lolos daripada 8 tangisan yang harus dihadapi. Kuncinya adalah sekali lagi tangisan yang ketiga, pengampunan. Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Kemudian yang berikutnya tangisan bahagia ya, pasal 45 ayat 11. Ya, bahagianya itu apa? Dia dapat memeluk Benyamin yang dirindukan, yang dicita-cita, didam-damkan, dia kepingin peluk itu benar-benar terjadi. Bahagia itu datang oleh karena ada pengampunan. Kemudian tangisan pemulihan. Setelah mengampuni, bahagia itu diterima oleh Yusuf, dialami Yusuf, dia memeluk adiknya Benyamin. Tangisan berikutnya adalah tangisan pemulihan. Tetap pasal 45 ayat 15 kita baca. Ya. Ini menarik, Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra dan ia menangis sambil memeluk mereka. Haleluya. Diluapkan kebahagiaan itu dengan memeluk dan mencium. Ya, oh kakakku, ya Ruben, kakakku Dan, kakakku Naftali dan lain-lain semua menjadi damai. Ya, kuncinya adalah tadi. Ketika tangisan pengampunan itu diledakkan, Yusuf kemudian free. Dia bisa memperoleh bahagia, ketemu Benyamin, bisa dipeluk dan dengan saudara-saudaranya pun juga dipeluk. Ya. Tangisan anak sulung tidak cukup hanya dengan mimpi yang digenapi dan mujizat yang terjadi, tetapi ada berkat double porsi. Hak kesulungan yang kita dapat saat kita melewati tangisan yang ketiga. Jadi tangisan ketiga tadi pengampunan, air mata ketika Yusuf adalah pintu masuk bertemu dengan akhir kehidupan Yakub dan bertepatan dengan doa berkat dan waris. Ya, pasal yang ke-50 ayat 1 ini. Ya, dari situlah kemudian Yusuf, ya, puluhan tahun. 39, 40 tahun dia berpisah dengan orang tuanya dan setelah kemudian berkumpul masih ada sekitar 60 tahun lagi Yusuf ini bersama ayah ibunya bersama saudaranya di situ ya. Jadi dia mengalami hal yang luar biasa, dia dapat memberi makan, menghidupi seluruh keluarganya ya. Haleluya. Tangisan ujian yang berikutnya adalah ini bapaknya Yusuf ini Yakub sudah meninggal di Mesir, bahkan di pangkuannya Yusuf. Bahagianya ini loh saudara-saudaraku ya. Ya, orang tuanya mati di dalam pangkuan kita, orang tua kita meninggal, pergi di dalam pangkuan kita. Sungguh amat bahagia. Itu Yusuf alami. Nah, setelah itu kemudian tangisan yang terakhir adalah kebangetan sekali saudara-saudaranya ini. Kakak-kakaknya ini semua kebangetan. Karena apa? Setelah Yakub ayahnya ini meninggal di Mesir, kakak-kakaknya ini kemudian bangkit-bangkit lagi hal-hal yang lama. Yuk, jangan-jangan setelah bapak kita tidak ada, Yusuf kemudian balas dendam. Karena selama ini pengampunannya itu ya hanya karena masih ada ayah kita saja, gitu loh ya. Apa yang dilakukan Yusuf? Yusuf sekali mengampuni, tetap dia mengampuni karena dia kepingin ya goalnya dia menjadi berkat itu dapat diraihnya. Ya, Kejadian pasal 50 ayat 17. Kita baca ya, 50 ayat 17. Masing-masing di Alkitab ada.
Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Tapi kalau ayat selanjutnya ini, tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah merekarkakan yang jahat, tetapi Tuhan memakai aku untuk mendahului kamu mempersiapkan segala sesuatu demi kelangsungan hidup kita, demi cikal bakal bangsa pilihan Allah, bangsa yang besar yaitu Israel di tanah perjanjian. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi sekali lagi saudaraku yang kekasih, bahwa ketika berada di puncak kesuksesan belum cukup. Di situ ujian yang sesungguhnya baru dimulai. Yusuf yang kita pelajari malam hari ini, dia bisa melaluinya itu dengan baik atas pertolongan Tuhan. Sekali lagi Yusuf disertai oleh Tuhan. Ya. Yang berikutnya, kalau kita mau lihat diri kita masing-masing, siapa diri kita? Tentu ya firman Tuhan itu bukan hanya untuk Yusuf, tetapi juga untuk Yusuf zaman sekarang, Abraham zaman sekarang, Ishak zaman sekarang, Yakub zaman sekarang. Kita hidup di dalam zaman anugerah. Bapak kita tetap sama dengan bapaknya mereka, yaitu Abraham. Kita secara rohani ya dalam pertolongan Roh Kudus. Ya, anak-anakku, saudara-saudaraku, pesan saya adalah jangan sampai kita ini mendendam. Milikilah sikap mengampuni, walaupun itu mungkin kepada orang tuamu. Mungkin saat ini ada anak-anakku, saudara-saudaraku ini dalam kondisi yang luka batinmu. Ya, saya tahu gimana rasanya menderita luka batin. Luka batin mungkin kepada ayah, luka batin mungkin kepada ibu, luka batin mungkin kepada saudara-saudara, luka batin kepada siapapun. Ya, jangan disimpan. Karena luka batin ini kalau kita tidak usahakan ya, kita rawat dengan baik untuk kita keluar dari luka itu, ya, kunci tangisan ketiga, mengampuni. Kita tidak akan pernah dapat beranjak dari posisi sekarang ini untuk nanti satu saat kita menggapai, bisa meraih visi yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Ya, jadi sekali lagi pesan saya adalah jangan mendendam, milikilah sikap mengampuni, tetap tatap ke depan. Amsal 20 ayat 12 ya, baca di rumah ya. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutup segala pelanggaran. Ya. Dan kita harus menjaga ya destiny ilahi, kenyataan kegenapan daripada visi Tuhan untuk kita ini dapat kita alami bersama-sama. Haleluya. Kejadian 47 ayat 26, maka diamlah Israel di tanah Goshen dan mereka menjadi penduduk di situ, mereka bertambah banyak. Ini goalnya, menjadi berkat. Dari satu orang yang diutus oleh Tuhan mendahului, sehingga bangsa yang besar Israel ini mendiami tanah di Mesir, tanah Goshen. Tempat pengembalaan bagi mereka. Goalnya adalah di sini. Yusuf berhasil. Walaupun melewati 7 tikungan yang terjal dan 8 ujian tangisan yang harus dialami. Hati yang bermurah hati yang suka mengampuni, hati yang suka memberi adalah hati yang siap diberkati Tuhan dengan berkat yang berlimpah-limpah. Haleluya. Siapkah kalian mau diberkati Tuhan? Siapkah saya mau diberkati Tuhan? Berlimpah-limpah. Pertanyaan ini kembali kepada saudaraku semuanya. Maukah kita diberkati Tuhan untuk menjadi berkat? Kembali kepada pribadi kita masing-masing. Ya, kita harus menjadi Yusuf rohani pada akhir zaman. Mintalah Tuhan membentuk engkau menjadi Yusuf akhir zaman.
Yang berikutnya, mintalah Tuhan memberikan impian-impian ilahi dalam hidupmu. Yang ketiga, berdoalah bagi masa depanmu kelak. Berikutnya, berdoalah agar Tuhan mempersiapkan engkau menjadi saluran berkat bagi banyak orang lain. Itu yang dimaui Tuhan dalam hidup kita. Tuhan mau dalam hidup Abraham, Ishak, Yakub seperti itu. Tapi yang mewujudkan visi mereka, impian mereka adalah ternyata Yusuf. Kita harus menjadi Yusuf akhir zaman. Amin. Kami naikkan syukur kehadirat-Mu Tuhan, bahwa malam hari ini kami masih boleh mendengar sedikit dari firman-Mu. Seperti juga Yusuf Tuhan yang Engkau tempa sedemikian rupa, namun kami boleh melihat, kami juga boleh percaya Tuhan hasilnya luar biasa. Untuk menjadi berkat, kami harus banyak mengalami ujian demi ujian, tahapan demi tahapan. Biarlah Tuhan, visi hidup kami boleh Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami hari demi hari. Sehingga satu saat kelak Tuhan, visi Tuhan bagi hidup kami masing-masing yang sudah tertulis di dalam kitab kehidupan itu boleh kami raih, boleh kami menjadi berhasil. Tentu Tuhan kami tidak dapat berbuat sendiri. Pertolongan melalui Roh Kudus-Mu, pimpinan tuntunan dalam firman-Mu selalu kami mohon agar tetap ada bersama dengan kami. Engkau memberkati kami semuanya Tuhan, Engkau memberkati Ketua Kaum Muda Remaja Tuhan. Dalam memimpin kami biarlah selalu Tuhan juga turut campur tangan, sehingga Tuhan persekutuan kami ini menjadi persekutuan yang indah di mata Tuhan. Dan akhirnya Tuhan, kami semua Tuhan, boleh Tuhan jadikan saluran berkat-Mu. Sebagai penutup Tuhan, kami mohon berkat-Mu Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, kasih sayang-Mu Tuhan, di tengah-tengah pandemi yang harus masih kami hadapi. Tubuh jiwa roh kami Tuhan, lindungi, tutup bungkus dalam kuat kuasa darah-Mu, agar supaya kami Tuhan tetap ada di dalam kemurahan-Mu, dan kami lanjutkan Tuhan untuk menggapai visi-visi hidup kami bersama-sama dalam pimpinan Tuhan selalu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sambut berkat-Mu Tuhan, dan kami akhiri kebaktian hari ini. Haleluya. Amin.